Dua mantan pulang. Persebaya potensi pulangkan Rizky Ridho dan Hamsa Muyama. Cari penggantinya, hadapi Semen Padang. Slavko Damjanovic belum bisa main. Incar peringkat 2, Munster targetkan bisa menang hadapi Semen Padang. Sangat diuntungkan, Semen Padang ternyata tidak didampingi pelatihnya hadapi Persebaya. Minim produktif gol, pemain terus diberikan menu latihan penyelesaian akhir. Persebaya siap pulangkan mantan dari Persija. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah membidik dua pemain kunci Persija Jakarta untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Tak main-main, dua nama itu adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Hamsa Muyama, yang juga jebolan Akademi Persebaya Surabaya. Kabar ini muncul setelah kedua pemain tersebut mengunggah kode keras di media sosial soal ketidakharmonisan dalam skuad Macan Kemayoran. Tak sedikit netizen yang mengaitkan kode-kode itu dengan kepulangan mereka ke klub lamanya, Persebaya Surabaya. Sebagai informasi, Rizky Ridho dan Hamsa Muyama memang merupakan pemain yang dibesarkan oleh Persebaya Surabaya. Kepulangan mereka bisa menjadi momen reunian yang menarik sekaligus memperkuat lini belakang tim Green Force. Sinyal ketertarikan Persebaya Surabaya makin kuat setelah isu internal di Persija Jakarta makin terbuka ke publik. Dua ikon Macan Kemayoran itu seolah memberi pesan mereka tak lagi nyaman dan membuka opsi untuk hengkang. Hadapi Semen Padang tanpa Slavko Damjanovic. Persebaya Surabaya belum bisa diperkuat bek Slavko Damjanovic ketika menghadapi Semen Padang pada pekan ke-31 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu mendatang. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Sabtu, pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengatakan jika banding yang diajukan klub ditolak oleh Komisi Banding, Komding, PSSI, tidak bisa main karena pengajuan banding ditolak. Padahal tim lain pemain yang mendapat kartu merah bisa mengajukan banding. Tapi kami tidak bisa mengajukan banding, ujar Paul Munster. Tak bisa diturunkannya, Damjanovic membuat Paul Munster harus memutar otak karena pemain berkebangsaan Montenegro tersebut kerap menjadi pilihan utama di lini belakang. Diketahui Damjanovic tengah mendapatkan hukuman larangan bermain buntut dari kartu merah yang ia dapatkan pada laga kontra Madura United. Targetkan menang saat menghadapi Semen Padang. Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada pekan ke-32 demi menjaga peluang finish di posisi kedua klasemen Liga 1 Indonesia di akhir musim kompetisi. Ini pertandingan penting bagaimana kami bisa naik ke peringkat 2, dan besok malam adalah laga yang sangat krusial bagi kami. Kami harus menang di kandang, itu yang paling penting, kata Munster saat konferensi pers di kantor Persebaya Surabaya, Sabtu. Ia menjelaskan, saat ini Persebaya tengah bersaing ketat di papan atas klasemen, sehingga kemenangan atas Semen Padang menjadi harga mati bagi skuad Bajul Ijo untuk menjaga asa finish di posisi runner-up. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, kata dia, para penggawa Persebaya banyak berlatih mengingat Semen Padang juga membutuhkan kemenangan untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Pelatih asal Irlandia Utara itu tetap optimistis anak asuhnya bisa meraih kemenangan untuk menjaga asa bisa berlaga di kompetisi Asia. Kami tidak meremehkan lawan. Semua tim berjuang untuk bertahan, tapi kami juga berjuang untuk naik. Target kami sekarang jelas, bersaing di papan atas, ucapnya. Bajul Ijo diuntungkan saat laga hadapi Semen Padang. Semen Padang bakal melakoni pertandingan tanpa pelatih kepala pada pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025. Penyebabnya, arsitek tim Kabau Sirah, Eduardo Almeida, terkena akumulasi kartu. Ini akan jadi ujian berat bagi Semen Padang yang berjuang menghindari zona degradasi. Mereka harus menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, memilih cuek dengan situasi yang terjadi pada tim tamu. Dia merasa tidak mendapat keuntungan melihat Semen Padang tidak ditemani Eduardo Almeida. Tidak masalah, Semen Padang. Tanpa pelatih kepala tidak masalah. Tidak ada keuntungan di liga ini.
Saya tidak meremehkan mereka jika mereka kehilangan pemain kunci atau kehilangan pelatih, ungkap Munster. Minimnya produktivitas gol Persebaya musim ini. Persebaya baru membukukan 38 gol dan kemasukan 33 gol, artinya punya selisih gol 5 saja. Catatan itu kalah dari tim-tim yang ada di atasnya. Dewa United jadi paling produktif dengan 60 gol. Jumlah gol yang dicatatkan Persebaya juga kalah jauh dari Arema FC yang ada di posisi ke-9 dengan telah mencetak 51 gol. Padahal, koleksi poinnya terpaut jauh mengingat Singoedan hanya mengemas 46 poin. Problem minimnya produksi gol sudah menjadi masalah Persebaya Surabaya bahkan sejak musim lalu. Pelatih Persebaya, Paul Munster, juga kerap mengeluhkan produktivitas gol timnya. Penyebabnya adalah penyelesaian akhir yang kurang baik. Bicara materi pemain, Persebaya sebenarnya terbilang cukup baik. Ada Bruno Moreira yang jadi andalan sejak musim lalu. Lalu, Flavio Silva juga penyerang tajam yang sukses didatangkan musim ini. Belum lagi muncul Dejan Tumbas, meski tercatat belum pernah menyumbang gol. Duo gelandang Francisco Rivera dan Mohamed Rashid juga termasuk yang sering memberi kontribusi gol. Lakukan banyak persiapan demi peringkat 2. Jelang pertandingan pekan ke-32 BRI, Liga 1 2024-25 menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 11 Mei 2025, Persebaya Surabaya melakukan banyak persiapan. Tak hanya untuk pertandingan tersebut, tetapi juga untuk semua laga sisa yang dimiliki Green Force. Dalam sesi latihan di Stadion Gelora 10 November, Munster mengaku tengah melakukan persiapan dengan menjadikan penyelesaian akhir tim sebagai fokus utama. Pasalnya pelatih 43 tahun itu percaya hal inilah yang membuat Persebaya kesulitan bersaing dengan Persib untuk menjuarai liga musim ini. Dalam sesi latihan jelang menghadapi Semen Padang tersebut, para pemain Persebaya mendapat beberapa program simulasi untuk menyempurnakan penyelesaian akhir tim seperti tembakan langsung, kombinasi serangan, dan situasi 1 lawan 1 dengan kiper. Hal ini sangat penting bagi Persebaya untuk bisa finish di peringkat kedua klasemen akhir karena menilai bahwa penyelesaian akhir yang tajam akan menjadi kunci.